Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal MS-DOS di VMware dan kemudian menjelaskan juga fungsi-fungsi atau perintah yang ada di dalamnya. Pertama-tama kita buka dulu VMware-nya. Jika kalian belum menginstal VMware, sebaiknya install terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Oke, setelah dibuka, karena kita akan membuat virtual machine baru, kita pertama-tama buka dulu file dan klik new virtual machine. Klik next, klik installer this image file dan pilih browse. Di sini kita akan mencari di mana letak ISO MS-DOS berada. Kemudian klik open. Next, kita pilih order dan otomatis versinya langsung terganti ke MS-DOS. Klik next. Berikan nama pada virtual machine kita. Saya pilih DOS saja. Kemudian pilih di mana file virtual machine-nya akan diletakkan. Di sini saya taruh di C, VMware, dan saya buat new folder. Saya tulis DOS 1. Klik dan oke. Dan klik next. Pilih maksimum disknya. Saya klik store virtual disk sebagai sinyal single file. Next. Setelah pasti sudah tidak ada yang perlu diedit, klik finish. Maka virtual machine kita sudah selesai dibuat, dan setelah itu kita jalankan. Untuk MS-DOS ini kita tidak perlu lagi untuk men-setting apapun sebelum menginstalnya, karena dia akan langsung menjalankan, dan ketika dijalankan dia langsung bisa dioperasikan. Oke semuanya, kita sudah berhasil menginstal MS-DOS di virtual machine. Pertama-tama saya juga akan menjelaskan fungsi yang ada di dalam MS-DOS. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan fungsi-fungsi yang ada di MS-DOS, ada lebih baiknya atau yang diharuskan yang dilakukan pertama yaitu memasang atau set partisi. Nah, untuk men-set partisinya itu klikkan fdisk, enter, kemudian pilih create DOS partisi dan klik 1 untuk membuat primary DOS partisi, karena ketika kita pertama kali menginstal MS-DOS, partisinya itu belum ada, baik itu primary maupun logical ataupun extended. Oleh karena itu kita klik 1 untuk membuat primary DOS partisi terlebih dahulu. Setelah itu ditanyai apakah kita akan menggunakan semua size yang ada untuk primary DOS. Ya, dan sistem akan di-restart. Setelah itu sistem akan gagal, dan untuk bisa agar berfungsi seperti sebelumnya, maka kita harus mengatur buat menunya. Di sini tekan Ctrl Alt Insert dan klik ESC. Kita pilih
CD-ROM. Kemudian kita masuk lagi ke dalam MS-DOS. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke dalam belum. Pertama itu kita format dulu. Format file C-nya. Kita klik ya untuk ngeformatnya. Dan ulang, kita klik format C/S. Ini untuk mengatur format C sebagai sistem. Klik yes, format selesai, dan selesai. Sekarang kita bisa membuat direktori ataupun melakukan fungsi-fungsinya. Setelah itu kita masuk ke dalam file C-nya, CD. Kemudian karena ini kotor, di dalam MS-DOS kita bisa menghapus supaya yang di atas ini dapat terhapus. Caranya kita klikkan CLS, enter. Maka yang ada di atas sebelumnya akan terhapus, dan yang C ini akan berada paling atas. Selanjutnya kita akan mengecek direktori yang ada di dalam C driver C, yaitu dengan nama fungsinya dir. Kita enter. Di sini tertulis kalau di dalam filenya itu tidak ada, maksudnya masih kosong. Nah, untuk menambahkan direktori, kita bisa menggunakan mkdir. Dengan nama kita tuliskan file saya. Tekan enter. Dan untuk melihatnya lagi, ketikkan dir. Dan file saya ini telah berhasil kita buat. Kemudian bagaimana kita untuk masuk ke dalam file saya? Kita bisa menggunakan fungsi cd. Nah, fungsi cd ini untuk bisa kita memasuk ke dalam direktori yang telah kita buat. Di sini kita pilih file saya, enter, dan kita sudah masuk ke dalam direktori file saya. Dan untuk kembalinya kita bisa menggunakan cd titik-titik. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menghapus direktorinya? Kita bisa menggunakan rmdir. Kemudian tuliskan namanya, file saya, dan kita cek dir, maka file yang telah kita buat sebelumnya akan hilang. Kita lanjut untuk menghapusnya, cls. Setelah itu kita bisa melihat tanggal ataupun waktu sekarang dengan cara mengetikkan date, dan terlihat di sini jamnya, tanggalnya sama dengan yang ada di sini. Sabtu 30 Oktober 2021. Untuk biar di sini kita juga bisa untuk mengubah tanggalnya. Karena saya tidak mau mengubahnya, kita bisa menekan enter. Kemudian melihat waktu. Nah, di sini juga bisa melihat waktu. Dan untuk supaya meneruskan dan tidak mau mengganti waktunya, tekan enter. Kemudian kita bisa melakukan apa lagi ya? Mengcopy. Kita bisa mengcopy. Nah, kita bisa mengcopy
mengcopy maupun memindahkan. Jadi di sini saya pertama-tama membuat dua folder. Jadi seperti yang kita tahu untuk membuat folder mrdir, mkdir, nama foldernya data 1, mkdir data 2. Nah, dir ada data 1 dan data 2. Selanjutnya kita masuk ke data 2, cd data 2. Kemudian kita buat folder lagi yang isinya mkdir data di dalam 1, 2. Nah, kita dir, di situ adanya data. Nah, kenapa di sini tulisannya cuma data dida? Karena di dalam MS-DOS ini sistem yang digunakannya itu bisa dibilang menggunakan aturan 8.3, yaitu nama file sepanjang 8 karakter dan ekstensi sebanyak 3 karakter. Jadi yang teks yang melebihi dari itu akan terpotong dan tidak terlihat. Nah, selain perintah-perintah yang telah saya jelaskan sebelumnya, masih ada lagi perintah yang bisa dilakukan, yaitu perintah move maupun perintah copy. Nah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak perintah atau fungsi yang bisa dilakukan di dalam MS-DOS ini. Oke lah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.